Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran. Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti, atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya, mending dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita bahagia bisa ketemu kembali di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kesehatan, nikmat iman Islam selalu berikan Allah pada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai selesai. Teman-teman sekalian, seperti dalam pembuka channel tadi, kita akan membahas satu permasalahan di mana seorang ustadz namanya Firanda, seorang Wahabi, dan ini sangat dielulukan oleh umat Wahabi di Indonesia khususnya, tentang satu hal yang sangat kita prihatin karena ini berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadan, yakni tadarus. Kita bisa menilai 2 poin dari apa yang disampaikan, kita catat. Pertama adalah dia mengatakan, Firanda mengatakan bahwa tadarus Al-Quran ini adalah sesuatu yang bid'ah, yang harus dijauhi. Artinya kegiatan tadarus ini adalah bid'ah saya atau matmumah, bid'ah yang harus dijauhi. Konotasinya adalah yang haram. Yang kedua, dia menyatakan bahwa kumpul-kumpul yang berkaitan dengan Al-Quran itu harus dalam rangka taklim ta'alum. Jadi tidak boleh orang kumpul-kumpul sekedar membaca Al-Quran, membaca dan menyimak Al-Quran. Ini tidak boleh, apalagi seperti yang dilakukan di selama Ramadan di masjid dan musola. Ini 2 poin yang oleh dia ini dikecam ya. Jadi amaliyah kita dikecam oleh Firanda. Nah, untuk menanggapi ini, teman-teman sekalian, kita sudah membawa kitab I'anatul Thalibin yang seperti kemarin, bahwa di dalam bab puasa Ramadan, di sana sunnah muakkad untuk memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, karena memang hadis Rasulullah sangat jelas, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nah, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tentu ini kurang apabila kita ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Firanda. Coba kita topang dengan penjelasan di dalam kitab Minhaj Syarhu Sahih Muslim bin Hajjaj. Kita sitir nanti 2 hadis. Pertama, an Ibnu Abbas qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau Ibnu Abbas bersabda, Rasulullah adalah, kata beliau, adalah seorang yang paling dermawan di antara yang lain. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'an. Dan Rasulullah di selama bulan Ramadan selalu dikunjungi oleh malaikat Jibril. Setiap malam apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah selalu tidak lupa untuk tadarus Al-Quran. Jadi ini tadarus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti bisa dicek di dalam Sahih Bukhari. Nah, di dalam sarah hadisnya, wafil hadal hadis fawaid. Jadi hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah menurut para ulama. Minha bayanu admi judihi. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan betapa agungnya sifat kedermawanan Rasulullah. Wa minha istihbabu iktsaril jud fi Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah atau melebihkan sifat kedermawanan kita. Kemudian diantaranya lagi yang penting, wa minna istihbabu mudarasatil Quran. Dalam hadis ini bisa kita ambil bahwa tadarus Al-Quran ini disunahkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, hadis ini sendiri, Rasulullah sendiri, bagaimana kemudian ini bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Firanda, yakni tentang
tadarus yang terjadi di masyarakat kita. Kita sitir hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi barang siapa menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membalas menghilangkan kesusahan-kesusahan di yaumul qiyamah. Ini yang penting, hadis kelanjutannya ini yang paling penting. Wa majtama'a, masih hadis ini ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa hasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Jadi tidak ada pahala bagi seorang yang berkumpul di dalam masjid. Sekali lagi, berkumpul ijtima di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Yatlunal kitab, hadisnya pakai yatlunal kitab. Jadi membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan dia membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Apa pahalanya? Tidak ada kecuali oleh Allah. Dia akan diturunkan rasa tenang. Kemudian akan dipenuhi rahmat. Wa hafadhumul malaikah, akan didamping malaikat selalu memintakan ampun. Dan Allah akan memuji kaum jamaah yang sedang tadarus membaca Al-Quran di dalam masjid ini di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Penjelasan hadisnya, wa fi hadzal hadis dalilun li fadlil ijtima' ala tilawatil Quran fil masjid. Hadis ini secara jelas, jadi secara jelas menunjukkan keutamaan berkumpul, sekali lagi berkumpul, tidak seperti yang disampaikan Firanda, berkumpul membaca Al-Quran, bukan taklim Al-Quran, tilawah Quran di dalam masjid. Lu ini hadisnya kan masjid. Wa yulhaqu bil masjid fi tahsili hadil fadilah al-ijtima' fi madrasatin waribatin wa ghairihima. Disamakan dengan masjid untuk menggapai fadilah yang utama ini bisa dilakukan di dalam mushola, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Jadi sangat jelas. Jadi sangat jelas, tidak seperti apa yang disampaikan Firanda. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kenapa Firanda sampai mengatakan begitu. Kemungkinan pertama lijahli. Jadi dia bodoh, dia tidak tahu bahwa ini ada hadis semacam ini. Jadi dia hanya modelnya aja, hanya gelagatnya aja. Yang dia mengaku orang yang pintar, orang yang alim. Ini yang pertama. Yang kedua kemungkinannya adalah karena dia memang ingin merongrong dan merusak amalan-amalan masyarakat muslim di Indonesia. Jadi dia tahu tapi dia sembunyikan. Ini sangat-sangat bahaya. Dhalun wa adhallu. Kenapa saya katakan begitu? Dia dengan tidak sengaja gembosi rumah-rumah Allah agar dijauhi dari membaca Al-Quran, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Sangat-sangat disayangkan hal semacam ini. Dhalun wa adhallu. Yang ketiga, dia hanya ingin tenar, khalif tuqraf. Dia ingin beda. Apa yang dituju adalah materi. Ini juga kita sayangkan. Dengan demikian niatan saya, kalau dia memang kemungkinan pertama bodoh, maka tetap saya mencintai Firanda. Saya yang tidak suka adalah kebodohannya. Yang saya perangi adalah kebodohannya. Apabila dia ingin merongrong amalan-amalan muslim yang ada di Indonesia, saya tidak akan membenci Firanda. Tapi saya membenci nafsunya. Saya membenci nafsunya. Kenapa bisa demikian? Apabila dia khalif tu'rab, dia ingin tenar, dia ingin materi. Kita berdoa kepada Allah. Dan saya juga minta doa. Mudah-mudahan sifat-sifat demikian dijauhkan dari diri. Secara pribadi saya mencintai Firanda, tapi sifat yang demikian saya tidak suka. Inilah yang akan kita luruskan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.